Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nyawiji, selamat datang di podcast kebanggaan KUA Mantri Jeron. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi KUA Mantri Jeron, karena pada hari ini kita akan ngebahas tentang program kerja dan juga ingin membedah dapur daripada KUA Mantri Jeron. Lebih daripada itu, hari ini juga merupakan proses launching podcast Nyawiji, di mana Nyawiji memiliki makna yang begitu dalam yang diinisiasi langsung oleh Kepala KUA Mantri Jeron yang hari ini sudah bersama kita. Beliau adalah Bapak Asep Abdul Halim Setio Purwadi, atau secara formal nama beliau adalah Bapak Setio Purwadi SAG. Mari kita dengarkan apa yang dimaksud dengan Nyawiji, mengapa KUA Mantri Jeron mengusung tema Nyawiji dalam keseharian bekerjanya. Selamat datang Bapak Setio. Selamat datang. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang KUA, hari ini kita masih mendengar Pak, bahwa banyak masyarakat yang mengetahui KUA itu sebatas kantor yang melayani pernikahan dan seterusnya. Kemudian Bapak coba merancang yang namanya podcast Nyawiji ini untuk mengedukasi masyarakat apa saja yang kita lakukan dan seterusnya. Dan yang menarik bagi saya, Bapak mengusung nama Nyawiji. Apa sih sebenarnya Nyawiji itu, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa mengopen atau bahasanya pra-launching ya. Kita mengambil nama Nyawiji. Itu terinspirasi dari ketika kita lintas sektoral di Kementerian sering menyampaikan Mantri Jeron Nyawiji. Nah, itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Nyawiji itu menyatu, bisa bersatu, dan juga menyatukan hal-hal yang sudah berserakan itu. Nyawiji menjadi satu. Menyatu, bersatu, dan menyatukan hal-hal yang sudah berserakan. Yeah. Cukup mendalam ya, Pak? Yeah. Apakah itu cuma sekedar filosofi umum? Apakah ada arti daripada tiap kalimat-kalimat yang terdapat di kata Nyawiji yang Bapak pilih itu, Pak? Sebenarnya ketika kami mendengar ketika lintas sektoral mengucapkan Nyawiji, Mantri Jeron Nyawiji, akhirnya terbesit dalam hati saya. Ini kelihatannya makna yang sangat dalam sekali. Ternyata dari huruf-huruf itu bisa kita memberikan makna untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien-klien atau orang-orang yang membutuhkan pelayanan di kantor urusan agama, khususnya di Mantri Jeron itu. Oh, iya. Jadi istilah yang kemudian diambil daripada lintas sektoral awalnya, kemudian mendapatkan makna yang mendalam dari Nyawiji tersebut menjadi bentuk representatif daripada pelayanan yang dilakukan di KUA Mantri Jeron. Boleh dong Pak dikasih tahu kepada kita apa saja singkatan-singkatan yang menjadi representasi daripada kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh KUA Mantri Jeron dari kalimat Nyawiji tersebut, Pak. Terima kasih. Kami sehingga terinspirasi, ada inovasi yang harus kami munculkan dalam ini. Sehingga kita memberikan motivasi kepada kita dalam pelayanan kita nanti bisa seperti Nyawiji. NZ itu diberi makna nyaman. Nyaman. Kalau bisa kita memberikan pelayanan yang membuat nyaman. Nyaman. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berinteraksi, kita membuat nyaman. Nyaman untuk yang dilayani dan nyaman untuk yang melayani. Itu Nyawiji. Yang A, akuntabel. Akuntabel. Ya, akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Pelayanan kita harus bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Yang W itu adalah wibawa. Wah, wibawa. Ya. Dengan harapan Kementerian Agama itu mempunyai kewibawaan dan sejajar dengan kementerian-kementerian yang lain. Sehingga di sini kita mempunyai wibawa dan juga mempunyai kemandirian dalam kita berinteraksi kepada semua instansi-instansi yang lain.
Wah, cukup menarik teman-teman. Baru 3 huruf saja itu sudah menggugah selera kita ya. Selera bagaimana seorang pegawai bisa bersikap loyal, bisa bersikap profesional dalam pelayanannya. Nah, untuk tadi baru nya, kemudian A, W. Lanjutannya apa tuh Pak? Ya. Yang I pertama itu adalah inovatif. Inovatif. Seperti kita podcast pada hari ini Ya, ya. merupakan inovasi kita untuk memberikan layanan-layanan dan informasi-informasi yang terbaik untuk yang membutuhkan layanan-layanan di kantor urusan agama. C, jujur. Jujur. Kita harus bekerja dengan jujur. Ya. Sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama. Karena apa? Kementerian Agama itu pasti akan dipandang terlebih dahulu dibanding kementerian-kementerian agama yang lain. Apalagi mohon maaf di KUA, Kantor Urusan Agama. Satu-satunya kantor yang punya agama ya Pak? Kantor yang beragama ya, kantor urusan agama. Nah, maka yang C terakhir adalah informatif. Informatif. Sehingga kalau digabungkan, nyawi itu adalah nyaman, akuntabel, wibawa, inovatif, jujur, dan informatif. KUA itu pasti harus menjadi tujuan yang menjadi informasi kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, termasuk pelayanan keagamaan. Oke. Nah, satu hal Pak yang masih sekali orang awam tuh menganggap KUA adalah bagian daripada kantor yang melayani pernikahan saja. Untuk kita coba aplikasiin yang informatif ini Pak. Sebenarnya singkat saja Pak, sedikit saja untuk pembuka awal juga. Sebenarnya KUA itu melayani apa saja sih Pak? Selain pernikahan. Sebenarnya kalau menjadi plesetan, KUA itu kantor urusan asmara. Asmara. Sebenarnya kan bukan itu. Bukan hanya itu ya Pak. Ternyata pelayanan-pelayanan di KUA itu lebih dari cuma urusan asmara. Oke. Ada pelayanan perwakafan. Ada pelayanan penyuluhan. Ada pelayanan pembinaan tempat ibadah. Ada juga pelayanan sertifikasi halal. Sertifikasi halal. Di situ banyak informasi-informasi sebenarnya yang kita siapkan untuk menjadi kantor urusan agama atau KUA yang berdampak kepada masyarakat. Sehingga itulah wujud dari Kementerian Agama yang oleh Menteri Agama itu ada asta protas atau 8 yang diunggulkan dalam program kerja Kementerian Agama. Dan KUA menjadi penyambung dari Kementerian Agama bisa mewujudkan dan merealisasikan di lapangan untuk masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, sudah dengar kan bahwa KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara. Ternyata KUA banyak melayani layanan-layanan keagamaan lainnya. Maka untuk itu teman-teman, tetap stay tune di podcastnya Wiji. Hari ini kita akan coba buka podcastnya Wiji ini sebagai langkah awal untuk menjelaskan sebagai media informasi kepada teman-teman semua apa saja sih yang dilakukan di KUA Mantri Jeron, apa saja yang bisa kita jawab, apa saja yang bisa kita layanin. Caranya tetap stay tune di YouTube KUA Mantri Jeron, Instagram KUA Mantri Jeron, TikTok KUA Mantri Jeron. Silahkan komen apa yang ingin kalian tanyakan, nanti kami akan jawab. Apabila itu persoalan kepenghuluan, pernikahan, dan seterusnya, tentu kita punya penghulu-penghulu yang luar biasa. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut menyangkut tentang wakaf, zakat, dan seterusnya, kita punya kiai-kiai, penyuluh-penyuluh yang luar biasa yang siap menjawab keresahan kalian cukup dari rumah. Gitu ya Pak? Ya. Mungkin satu Pak, siap. Pesan terakhir Pak, untuk seluruh penonton kita Pak. Apa pesan yang akan Bapak sampaikan untuk muda-mudi, orang tua yang hari ini menonton kita dari rumah Bapak? Semoga dengan Nyawiji kita juga menjadi menyatu dalam informasi yang benar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, maka carilah sumbernya yang terbaik. Ya. Jangan katanya, jangan katanya. Maka kalau masalah-masalah pernikahan bisa langsung hadir di KUA. Begitu. Kemudian dengan Nyawiji ini kita bisa bersatu dan menyatu untuk mendapatkan informasi yang benar dan terbaik. Masya Allah, luar biasa pesan dari Bapak Kepala kita. Mungkin sekian teman-teman diskusi kita, podcast kita tentang pengenalan
Nyawiji, satu pesan yang cukup mendalam dari Bapak. Dapatilah informasi dari sumbernya. Mungkin teman-teman mau nikah ngelihat di Google begitu banyak informasi, sebenarnya inilah tempat-tempat, inilah channel yang paling bisa dipercaya untuk persyaratan-persyaratan yang teman-teman bisa kumpulkan. Tak perlu khawatir lagi, cukup dengan podcast ini, teman-teman insya Allah bisa datang sekali tanpa bolak-balik karena informasinya tidak valid yang teman-teman temui. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Sama-sama. Bapak Setio Purwadi yang telah bersedia dan menginisiasi podcast ini. Semoga menjadi jariah bagi beliau, Amin. menjadi kebaikan bagi KUA Menteri Jeron, dan menjadi penyambung lidah yang baik bagi Kementerian Agama di wilayah Kementerian Menteri Jeron. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.